Dampak dari COVID-19 telah menyebabkan masyarakat mengalami berbagai macam kesulitan, terlebih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terkait kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Dinas Sosial telah memberikan berbagai macam bentuk bantuan. Untuk menyalurkan bantuan dari pemerintah, Dinas Sosial Kota Kupang telah melakukan pendataan terhadap warga yang berhak menerima. Dan diharapkan warga yang terdata dapat terakomodir semuanya dan bantuan tersebut tidak salah sasaran. Untuk mengetahui lebih jelas, ikuti penjelasan Kadis Sosial Kota Kupang. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Kami dari Suara Faktukum kembali mendatangin Bapak untuk mengetahui lebih jelas sehingga saat ini sejauh mana Dinas Sosial Kota Kupang telah mengambil langkah-langkah untuk menangani keluhan masyarakat dalam hal melayani bantuan sosial kepada masyarakat. Sejauh mana Bapak hingga saat ini? Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkait tugas Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 ini dalam kaitan dengan social safety net dan atau jaring pengaman sosial berupa bansos-bansos yang ada beberapa program yang sudah jalan. Yang pertama, program-program bansos reguler seperti PKH, sembako murah itu sudah berjalan, sudah penyaluran, dan untuk saya review kembali jumlah yang masyarakat penerima manfaat di Kota Kupang untuk program PKH sendiri sampai dengan saat ini 11.585, yang mana posisi Maret itu 11.189. Ada tambahan di April 389 ya, 9, sehingga menjadi 11.585. Itu sudah berjalan dan penyaluran tahap 3 harusnya Juli sudah diluncurkan bulan April. Kemudian yang kedua, program reguler, bansos reguler, kartu sembako murah itu juga itu sudah berjalan juga. Dan sementara khusus yang tambahan, kan awalnya posisi Maret 14.448 KPM, ada tambahan 3.352, sehingga menjadi posisi sekarang 17.800 KPM. Dan khusus yang tambahan sementara dalam proses pembagian kartunya, penyaluran kartu di kecamatan, karena memang kendalanya pada teknis, di mana tidak boleh ada kerumunan massa, sehingga kami mengaturnya untuk tidak boleh ada kerumunan, sedikit-sedikit lah gitu, sehingga memakan waktu. Sebenarnya sudah selesai dan itu siap bayar karena sudah top up di rekening masing-masing. Dana sudah masuk 200.000 per bulan sampai dengan Desember per bulan. Jadi diharapkan KPM yang mendapat manfaat dari program-program ini dapat mempergunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai peruntukan. Kemudian yang berikut ada program bansos untuk penanganan dampak COVID-19 ini, ada namanya bantuan sosial tunai dari APBN yang 3 bulan itu, tiap bulan 600 mulai April, Mei, Juni. Memang terkendala data kita, harus pendataan dan verifikasi secara berjenjang, sehingga baru pada Mei ini baru bisa tersalur. Dan untuk diketahui, Kota Kupang mendapat persetujuan dari pusat 10.800 KPM
dan sudah berjalan launchingnya pada hari Rabu yang lalu. Rabu yang lalu tanggal berapa itu sudah di launching, itu melalui bank dan PT Pos Indonesia. PT Pos itu yang nanti si KPM keluarga yang namanya ada dan disetujui itu ambilnya di sana, ambilnya di BNI, BRI dan juga PT Pos. PT Pos itu dalam beberapa waktu ke depan akan diberitahu untuk mengambil haknya begitu, bantuan itu. Kemudian yang berikut, kita juga pemerintah kota mengambil langkah juga dalam kaitan dengan bantuan beras 100 ton untuk masyarakat kota yang terdampak COVID ini juga. Itu kita sudah salurkan mulai dari hari, sudah 2 kecamatan yang selesai, Kelapa Lima, Kota Lama, dan hari ini Obobo dan berlanjut beberapa hari ke depan penyalurannya. Dan penyaluran itu untuk sasarannya untuk 4.111 KK dan 17.850 jiwa. Nama programnya, kegiatannya program bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID, tanggap darurat bencana non alam namanya. Itu beras cadangan pemerintah 100 ton diperuntukkan dan 14 hari selama 14, namanya tanggap darurat, ada waktunya 14 hari dengan ketentuan 1 jiwa itu 400 gram 1 hari. Dengan demikian 100 ton ada 17.850 jiwa, dan itu sudah disalurkan sementara penyaluran. Kemudian juga ada lagi skema bantuan lain seperti bansos untuk dampak COVID juga dari provinsi, yang kita Kota Kupang dapat kuotanya 6.900 KK. Dan khusus Kota Kupang sendiri dari APBD hasil refocusing realokasi anggaran APBD kita dianggarkan juga untuk 23.640 KK. Dan ini masih belum berjalan karena sudah berjalan tapi masih proses pendataan. Kenapa dia agak lambat? Karena menunggu yang dari pusat. Karena kalau kita ini nanti terjadi penobelan, jadi kita harus sifkan data yang betul sehingga dalam penyalurannya tidak terjadi penobelan dan juga tepat sasaran tentu. Yang harus memenuhi prinsip 6T itu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat segala macam itu. Termasuk juga 3T tambahan. Ada T yang pidana itu gitu. Ketika ini tersangkanya tangkap, tindak, nah itu kan kena itu. Oleh karena itu kaitan dengan itu persoalan utama di sini pada pendataan data. Data memang harus diverifikasi betul-betul, dan kami juga dari Dinas Sosial sebagai instansi teknis yang mengatur dan mengelola ini, bertanggung jawab ini, sangat-sangat mengharapkan dukungan bantuan dari semua pihak. Tentu kami terbatas, tidak mungkin dinas harus mampu. Karena itu teman-teman mitra di tingkat kelurahan, kecamatan harus membantu, termasuk RT RW, masyarakat. Kami juga minta dukungan dan kerjasama juga dari lembaga-lembaga. Khusus kemarin kaitan dengan ada bantuan satu lagi, paket sembako dari Presiden yang langsung kepada hanya 11 kota di Indonesia, termasuk Kota Kupang, ada 5.000 paket. Dan kami arahkan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak, dan kami sasar lebih warga yang ada di Kota, tapi ber-KTP luar. Seperti mahasiswa kita kan banyak yang terdampak, yang mereka tidak pulang ini karena
situasi ini. Mereka sangat membutuhkan juga bantuan itu, dan arahan pimpinan, arahan Pak Wali Kota sasar ke sana. Karena yang warga kota sendiri sudah ada banyak sekali skema bantuan yang ini yang belum tersentuh, sehingga kami sasar itu. Nah, sementara kami libatkan juga pengurus-pengurus organisasi mahasiswa yang ada. Kami mohon bantuan dari HMI-nya, GMKI-nya, GAMKI-nya, dan juga ada pengurus-pengurus organisasi mahasiswa yang paguyuban dari etnis yang dilibatkan. Ini Bapak, terkait dengan penyaluran bantuan agar jangan sampai terjadinya salah sasaran. Sistem seperti apa pengawasan di lapangan agar jangan terjadi seperti hal tersebut? Ya, terkait pengawasan ini memang kita libatkan semua pihak, terutama pihak aparat kelurahan, kecamatan tentu, dan kami dari dinas, dan juga perangkat lain seperti dari TNI Polri, ada Babin Ketmas di sana, dan memang sangat diharapkan itu tidak terjadi penubelan. Tapi juga harus diakui karena keterbatasan kita dan waktu yang begini mepet, harus siapkan data. Ini pasti ada 1-2 yang ini pasti tidak mungkin tidak ada yang pastilah pasti ada 1-2 yang dan itu kita langsung ketika ada ini kita langsung di stop dan diganti. Apa harapan Bapak maupun himbauan pada masyarakat agar mereka dapat mengikuti segala protap yang disampaikan oleh pemerintah kota saat ini? Ya, harapan kami yang pertama tentu masyarakat kota yang membutuhkan itu proaktif juga berkaitan dengan pendataan ini. Bisa saja kami sebagai aparat yang bertugas ini kan punya kekurangan juga karena tidak mampu untuk melihat sampai sejauh. Maunya kita semua harus dapat, harus terjangkau semua. Cuma kan harus diakui ada keterbatasan dalam hal itu. Karena itu proaktif dari warga juga, silakan terbuka. Kami di dinas pun tiap hari menerima dan koordinasi dengan teman-teman di kelurahan. Datanya di kelurahan, silakan di RW datang di sana. Tapi juga begini, kalau kita yang masih bisa berdaya jangan memiskinkan diri istilahnya, kan kesian juga. Kita ada yang lebih berhak dari kita. Kalau omong susah, omong kita semua saya kira terdampak. Kami pun terdampak. Susah semua kita, cuma kan ada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan itu yang kita prioritaskan. Mohon kesadaran dari semua dan kerjasama semua. Kami terbuka, siap dikasih masukan, dikritik, di marah-marah pun siap, karena memang resiko dari tugas dan tanggung jawab kami.